Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta Lasar CPNS Kabupaten Sumbawa Angkatan 50 kelompok 2. Nama saya Firmansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang analisis isu kontemporer di lingkungan sekolah tempat saya bertugas. Apa yang Anda ketahui tentang isu kontemporer? Jadi, isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi trending topik pada masa kini. Isu kontemporer ini dapat berkembang karena banyaknya masalah yang timbul akibat berkembangnya teknologi yang tidak disertai kesiapan individu yang mengalaminya. Sebelum memulai analisis, hal pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi isu. Adapun hasil identifikasi isu yang saya temukan di sekolah yaitu yang pertama, rendahnya tingkat kehadiran peserta didik. Kemudian yang kedua, rendahnya sikap santun peserta didik. Yang ketiga, rendahnya minat belajar peserta didik. Kemudian yang keempat, rendahnya kemampuan peserta didik dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru melalui pembelajaran daring. Yang kelima, kurangnya motivasi dalam diri peserta didik karena bosan dengan pembelajaran daring. Dan yang terakhir, terkendala sinyal dan jaringan yang buruk saat pembelajaran daring. Penetapan isu dilakukan melalui analisis isu tersebut dengan menggunakan alat bantu penetapan kriteria. Itu yang saya gunakan di sini dengan menggunakan teknik USG. Metode USG adalah salah satu cara menentukan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring, yaitu dari angka 1 sampai dengan angka 5. 5 yaitu sangat besar, 4 besar, kemudian 3 sedang, 2 kecil, dan 1 sangat kecil. Dan dengan mempertimbangkan 3 komponen dalam metode USG, yaitu ada urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi di sini maksudnya seberapa mendesak permasalahan tersebut untuk dibahas. Kemudian seriousness, seberapa serius isu itu untuk dibahas terkait dengan akibat yang akan timbul jika terjadi penundaan. Dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya jika tidak segera ditangani. Dari hasil analisis USG, ditemukan skala prioritas berupa kurangnya motivasi belajar siswa. Adapun masalah tersebut menjadi skala prioritas dikarenakan ada beberapa sebab, yaitu yang pertama, kurangnya minat dan perhatian terhadap pelajaran. Kemudian yang kedua, kurangnya semangat melaksanakan tugas. Yang ketiga, kurangnya tanggung jawab siswa untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang keempat, kurangnya perhatian dari orang tua atau wali murid. Dan yang terakhir, kurangnya komunikasi antara orang tua dan wali kelas dalam pemberian tugas. Beberapa hal yang saya sebutkan tadi bisa saja menyebabkan berbagai permasalahan lanjutan saat melaksanakan proses belajar mengajar, karena guru atau pendidik tidak bisa melihat secara langsung sampai mana kemampuan siswa dan siswinya dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan, sehingga akan menjadi kendala jika melanjutkan ke materi pembelajaran selanjutnya. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara mengidentifikasi atau melihat secara langsung apa saja kendala yang dihadapi siswa saat mengerjakan tugas. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru adalah dengan cara berkunjung dan bertemu secara langsung dengan orang tua atau wali murid guna melihat atau memperhatikan kondisi saat siswa di rumah. Apakah benar mendapatkan bimbingan dari orang tua saat mendapatkan tugas, atau bahkan tidak dapat bimbingan karena orang tua sibuk dan sebagainya, atau
dengan kata lain melakukan home visit, sehingga direkomendasikan strategi penanganan agar isu yang ada di sekolah bisa terselesaikan, yaitu strategi yang pertama, pendidik menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih menarik dan simpel agar siswa tertarik mengerjakan tugas yang ada di rumah. Kemudian, memberikan pemahaman kepada wali murid jika akan membantu mengerjakan tugas agar tidak hanya fokus kepada nilai siswa tetapi juga fokus kepada pemahaman siswa. Dan yang ketiga, pendidik memilih siapa saja siswa yang benar-benar tidak bisa dibantu oleh orang tua sakit atau tidak punya orang tua, agar pendidik bisa meluangkan waktu untuk membimbing siswa, baik itu memberikan jam tambahan saat sudah pulang sekolah atau pendidik mengunjungi secara langsung rumah siswa agar siswa menjadi termotivasi dan semangat dalam pembelajaran dan mengerjakan tugas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.